Pernah denger ringtone ini? Banyak dari kamu mungkin langsung merasakan nostalgia saat denger ringtone itu. Di tahun 2010-an lalu, BBM memang menjadi raja dari aplikasi berkirim pesan. Hampir semua orang dari semua kalangan kala itu sangat menggandrungi aplikasi ini. Lantas, apa yang sebenarnya membuat BBM akhirnya sampai ditinggalkan oleh penggunanya? Aplikasi BBM pertama kali diperkenalkan oleh BlackBerry di tanggal 1 Agustus tahun 2005 lalu. Bersamaan dengan semakin banyaknya orang menggunakan smartphone BlackBerry, aplikasi ini pun menjadi primadona bagi para penggunanya. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Dari anak muda hingga dewasa bisa dengan mudah membagikan perasaan mereka lewat status update sampai membagikan pin ke sosial media untuk menambah pertemanan. Banyak hal yang kala itu membuat BBM begitu diminati penggunanya. Di saat aplikasi chat lain belum banyak fitur, BBM sudah terlebih dahulu memberikan sistem notifikasi khas dengan tanda D jika pesan terkirim dan huruf R saat pesan kita sudah terbaca. Fitur inilah yang pada akhirnya kini menjadi standar hampir semua aplikasi pesan instan termasuk WhatsApp dengan centangnya. Namun, kesuksesan BBM ini mulai menurun bersama dengan kebutuhan pengguna yang berubah. Kala itu kehadiran sistem operasi Android dan iOS seakan menjadi momok menakutkan. Bagaimana tidak, kedua sistem operasi itu memberikan pengalaman yang lebih fleksibel serta menawarkan ribuan aplikasi untuk penggunanya. Di sisi lain, bukannya berusaha relevan, BlackBerry saat itu masih tetap kekeh dengan keeksklusivitasannya dengan tetap membuat BBM hanya bisa berjalan di smartphone BlackBerry. Keputusan ini seakan membuat mereka menggali kuburannya sendiri. Seiring pengguna smartphone BlackBerry yang mulai menurun, otomatis popularitas BBM pun juga semakin tergerus dengan aplikasi serupa seperti WhatsApp, Line, hingga Telegram. Bahkan, ketika akhirnya BBM dirilis untuk Android dan iOS pada tahun 2013, pengguna justru sudah jatuh cinta kepada WhatsApp yang jauh lebih simpel, ringan, dan tak perlu menggunakan PIN segala. Di sisi lain, BBM justru semakin tak tahu arah. Banyak fitur tambahan yang tidak terlalu dibutuhkan oleh pengguna seperti stiker, layanan berita, sampai belanja di dalam aplikasi. Tambahan fitur itu juga membuat aplikasi BBM semakin berat untuk dijalankan. Sialnya lagi, BBM juga saat itu gagal untuk membangun komunitas global. Kalau WhatsApp bisa dipakai di seluruh dunia dengan begitu mudah, BBM hanya tetap dominan di beberapa negara termasuk Indonesia. Akan tetapi, hal itu tidak cukup untuk menopang pertumbuhannya dan alhasil BBM pun mulai ditinggalkan oleh penggunanya. Menghadapi kondisi itu, membuat BBM mau tak mau harus berpikir keras agar bisa kembali diterima banyak orang. Salah satu strategi mereka adalah dengan membuat BBM versi bisnis untuk perusahaan dengan menggandeng startup lokal, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Semua kegagalan itu disebabkan oleh satu hal. Mereka terlambat untuk beradaptasi dengan pasar yang baru. Akhirnya tepat di tahun 2019 lalu, BlackBerry memutuskan untuk mengakhiri layanan BBM secara resmi. Cerita BBM ini bisa kita jadikan pelajaran kalau kecepatan inovasi dan membuka diri itu sangat penting. Jangan sampai terlalu nyaman di puncak dan lupa kalau pasar teknologi itu tak akan pernah diam. BBM yang dulu menjadi primadona, kini hanya menjadi kenangan untuk nostalgia.